Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam bumi. Pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama dengan kami di Bilik Hijau, bincang santai lingkungan hidup Jawa Timur. Dan tentunya spesial pada episode kali ini kita akan berbincang seputar tentang lingkungan, yaitu kita akan berbicara mengenai pembiasakan perilaku ramah lingkungan dalam kegiatan pendidikan. Nah, ini sangat menarik sekali untuk topik pada episode kali ini, dan kita akan kembali berbincang bersama dengan narasumber yang telah bergabung bersama dengan kami pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada Bapak Fauzi Bahtiar. Terima kasih Bapak sudah berkenan bergabung selaku pemerhati lingkungan dan juga di sini mewakili Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur juga ya Bapak ya. Dan tentunya spesial juga kami telah mengundang datang bersama di tengah-tengah kita ada anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Selamat datang dan selamat bergabung Bapak Ibu. Terima kasih sudah berkenan untuk berdiskusi dan berbincang bersama dengan kami semua. Tentunya kita akan berbicara mengenai pembiasakan perilaku ramah lingkungan dalam kegiatan pendidikan. Nah, sebenarnya perilaku ramah lingkungan ini apakah hanya ditanamkan ketika di dunia pendidikan saja atau di lingkup keluarga? Boleh kami dengar pendapatnya terlebih dahulu dari Bapak Fauzi terlebih dahulu. Baik, terima kasih sahabat Bilik Hijau. Kita bertemu lagi kaitan dengan perilaku ramah lingkungan ini. Kita tentu kembali kepada program yang ada di Dinas Lingkungan Hidup, di mana Adiwiyata merupakan program unggulan yang rasa-rasanya searah ya dengan tema kita gitu. Jadi kelihatannya kami akan mencoba mengarah kepada Adiwiyata, di mana kebiasaan yang ada di Adiwiyata ini akan bisa benar-benar tersalurkan untuk menjadi pembudayaan ramah lingkungan untuk di sekolah. Saya rasa gitu. Baik, jadi perilaku ramah lingkungan ini bukan hanya ditanamkan di keluarga saja ya Pak ya, tapi juga melalui sekolah juga kita tetap harus dukung selain. Baik, di sini ada Ibu Dewanti yang paling cantik di sini ya, ya, baik seorang ya betul. Ibu boleh tahu pendapatnya sebagai seorang ibu, bagaimana sih ibu bisa menanamkan suka lingkungan ibu terhadap anak ketika di rumah? Dan juga nanti ketika di sekolah ibu menitipkan kepada guru. Ya, terima kasih Mbak Didi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Fauzi bahwa perilaku kebiasaan itu sangat mempunyai mempengaruhi bagaimana kita menjadikan kehidupan ini mau dibawa kemana. Di sekolah sudah ada program Adiwiyata. Dan itu sebuah program yang sangat bagus sekali ketika dari kecil anak-anak sudah dibiasakan bagaimana bisa melakukan hal-hal yang baik. Nah, untuk bisa nyambung ke kehidupan terus nantinya itu harusnya akan sama apa yang ada di program sekolah Adiwiyata juga dilaksanakan di rumah. Sehingga sekolah itu harus memberikan informasi kepada orang tua apa-apa saja yang sudah dilakukan anak di sekolah yang kemudian ditindaklanjuti di rumah. Insya Allah ketika antara sekolah dan rumah itu mempunyai satu persamaan perilaku kebiasaan, insya Allah itu akan tertanam lebih nancap lagi kepada anak-anak. Nah, ini yang harus orang tua dan sekolah dan orang tua harus sama-sama berkolaborasi untuk memberikan sebuah kebiasaan atau habit yang bagus kepada anak-anak kita. Betul sekali Ibu. Jadi bukan hanya satu pihak saja ya, tapi melainkan kedua pihak ini harus berkolaborasi juga untuk terus menanamkan rasa cinta kepada lingkungan itu ya. Iya, dan contoh itu adalah hal yang paling baik untuk bisa ditiru oleh anak. Oke, baik, terima kasih Ibu. Nah, kalau tadi kami sudah berbincang dengan seorang ibu, begitu saya juga akan bertanya kepada seorang yang ini saya, Bapak ngerti bagaimana Bapak menanamkan rasa cinta lingkungan kepada anak Bapak ketika di rumah? Boleh jelas ya Pak? Ya, kebetulan memang untungnya saya punya anak. Ini bisa cerita. Jadi anak ini kan dia
belajar ada dua ruang ya kan, ruang keluarga dan ruang sekolah ya. Sehingga kalau kita bicara tentang pendidikan atau pengajaran terhadap anak kita di rumah, tentu kita juga harus memberikan contoh ya, bagaimana pola itu menjaga lingkungan hidupnya, karena lingkungan hidup itu kan dari lingkungan hidup di rumah kemudian kan sampai keluar, sampai kepada sekolah. Nah, kalau di sekolah saya yakin sama saya itu ada sebuah pengajaran-pengajaran terkait dengan lingkungan hidup. Cuma persoalannya kadang-kadang memang ketika mengontrol anak sekolah, khususnya anak SD ya. Kalau anak SD ini mungkin di dalam ruang lingkup sekolahnya dia masih terjaga. Iya. Tapi ketika dia di luar sekolah, nah sebelum menuju ke rumah ini kadang-kadang ya dia menghadapi sebuah situasi lingkungan yang kurang sehat. Misalkan katakanlah adanya jajanan-jajanan yang belajar itu kan juga termasuk dapat mengalami lingkungan dalam kehidupan si anak ini. Nah kemudian juga ketika dia mendapatkan sebuah wilayah di mana itu bukan wilayah rumah dan wilayah sekolah, tentu kita harus memberikan perlindungan terhadap anak ini. Makanya menjadi penting kalau kita hari ini temanya adalah salah satunya hak melindungi setiap warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat. Tentu malah kepada anak-anak kita justru harus lebih ditekankan, karena dia belum mempunyai kemampuan secara mandiri untuk menjaga lingkungannya. Jadi kita sebagai orang tua dan mungkin pendidik ya harus khususnya ya kita memberikan perlindungan khusus untuk anak-anak yang masih berusia sekolah dasar. Oleh sebab itu memang jadi penting bahwa perilaku hidup bersih, lingkungan sehat, dan kemudian ini membentuk sebuah karakter dari sekolah yang terendah, SD, sekolah dasar. Maka ini kemudian kan menjadi sebuah karakter bangsa juga, karena mereka menjadi generasi yang akan menggantikan orang tua dan lain sebagainya, sehingga ini juga tidak kemudian hanya sehari dua hari dalam rangka membentuk sebuah karakter di mana anak saya ini menjadi karakter yang responsif terhadap lingkungan hidup yang baik. Untuk orang tua yang kita memberikan kemudian mengajar sekaligus contoh menurut saya. Itu yang penting ya Pak ya, Ya, jadi penting contoh juga ya. contoh. Baik. Karena banyak hal yang kita temui anaknya malah pintar menjaga atau tidak buang sampah di tempat sembarangan, malah kadang kita orang tuanya senangnya. Jadi kadang-kadang kita tanpa menyadari ya, itu menjadi sebuah contoh yang dia kemudian berpikir bahwa aku diajari saja, tapi dalam praktek ternyata tidak dilaksanakan. Jadi semua butuhkan serta yang sama. Kami sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur khususnya Provinsi D ya yang membidangi atau bermitra dengan Dinas Lingkungan Hidup ini, beberapa hal kita sudah lakukan termasuk pengadaan roda R3 ya bagi desa-desa itu untuk kemudian dipakai, digunakan untuk mendistribusikan atau mengirim sampah dari sampah domestik kepada tempat pembuangan akhir, termasuk program-program lain, termasuk pembinaan malah sukarelawan sampah ada. Jadi itu kami terus menerus memang konsen terhadap program yang ada di dalam Provinsi Jawa Timur ini dalam rangka mengawal segala pembangunan infrastruktur. Boleh kita makin maju, tetapi lingkungan hidup tetap terjaga. Saya kira itu. Baik, nanti kita akan berbincang lebih lanjut ya Pak terkait dengan program atau langkah apa saja yang sudah DPR jalankan begitu ya berkaitan dengan kegiatan ramah lingkungan ini. Nah berarti dari Pak Martin sendiri tadi juga sudah menerapkan ya Pak ya untuk membentuk karakter anak ya sejak dini, sejak di keluarga hingga dibentukkan di sekolah. Baik, nah sekarang saya mau tanya Bapak Ibu sudah di sekolahnya anak-anaknya masing-masing apakah sudah menggunakan tumbler atau masih menggunakan plastik nih kalau di kantin? Sudah pakai tumbler ya Pak ya, baik di putra putrinya Pak Jaya sudah pakai tumbler ya Pak. Saya itu bawa tumbler. Nah itu yang penting ya Bu. Dan sudah 7 kali ketinggalan. Nah, beli lagi baru ya. Ya terbaru ini kalau kita tumbler ketinggalan itu ya. Berarti Ibu juga salah satu
Kan sering kehilangan tumbler juga begitu ya. Sudah jadi lifestyle kayak itu. Jalan. Tumbler lifestyle sekarang. Betul. Jadi penyumbang tuh orang lain ya. Salahnya sendiri karena ketinggalan. Faktor ukal kita. Tidak apa-apa Bu, yang penting kita ikhlas ketika tertinggal gitu ya Bu ya. Kalau di sekolah kita malah hampir kayak wajib biar Iya, karena memang sudah diterapkan Betul. semuanya tampil itu. Kemudian dengan adanya galonisasi, setiap orang Galonisasi. nah, itu mereka isinya dari situ. Oke, berarti memang sekolah Adyata ini benar-benar menerapkan kegiatan yang ramah lingkungan ya Pak ya. Jadi Iya. benar-benar haram hukumnya gitu ya menggunakan plastik gitu ya boleh dibilang ya Pak ya. Termasuk di dalam kantinnya bungkus-bungkus plastik itu bisa Tidak bisa juga. iya bisa dihilangkan itu cara itu. Berarti kalau menggunakan kertas masih Pak, kertas ini kan kertas bungkus itu Masih bisa atau daun. daun ya. Tapi kalau untuk plastik sudah Plastik. istilahnya haram Belum, hukumnya ya. gitu ya. Ya mungkin kan ada beberapa yang masih belum ya, tapi itu kan bertahap nih. Betul. Memang kita perlu juga menjadikan beberapa sekolah itu untuk role model gitu Pak ya, untuk bisa ditiru oleh sekolah-sekolah lain. Nah ini juga bagus sahabat hijau. Jadi memang kegiatan Adyata ini juga terus digaungkan sekali oleh pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Jawa Timur juga. Dan perlu kita ketahui bersama juga bahwa Provinsi Jawa Timur ya Pak ya juga sudah memiliki sekolah Adyata terbanyak ya di Betul. Indonesia Di ya Pak ya. Indonesia Betul, ini ini. juga satu jadi kebanggaan yang terus harus kita banggakan ke depannya dan kita tetap terus lanjutkan untuk programnya. Nah, berkaitan dengan tumbler dan plastik nih, apakah dari pihak DPRD Provinsi Jawa Timur ini juga sudah memberikan ruang kepada sekolah atau kepada pemerintah berkaitan dengan kebijakan legislasi untuk memastikan bahwa kantin sekolah itu menerapkan prinsip zero waste. Bagaimana Bapak? Mungkin boleh dari Bapak Abid bagi pendapat Pak. Oke. Boleh ada minta pendapat. Ya, Yang tidak boleh itu aku mau pendapatan. ya. Bahaya nanti Pak ya. Saya bawa tumbler banyak sekali. Jadi dijual lagi. Ya, saya boleh beli berarti Pak ya. Kalau pusing lagi apa? Minta ya. Mungkin regulasinya bukan pada soal tumbler. Tapi yang kita mau itu bagaimana lingkungan ramah. Lingkungan ramah itu pasti diisi oleh orang-orang yang ramah. Ramah pula. Lalu dari mana ramah itu ini dimulai? Sekolah itu adalah rumah itu adalah sekolah yang pertama. Lalu orang tua itu adalah model bagi anak-anak. Tetapi di rumah saja tidak cukup. Perlu ketika seseorang anak ini keluar dari rumah, dia juga bertemu dengan orang-orang yang ramah. Katakanlah dia akan menentukan di sekolah, maka sekolah itu juga harus ramah. Ada kisah menarik, dari ini sudah lama sebetulnya. Di Mesir itu sejak anak TK, dulu namanya buku sanggung. Jadi di rumah itu anak menulis ibu menulis apa yang dilakukan oleh anaknya di rumah. Lalu surat ini di zaman itu dititipkan ke anaknya untuk disampaikan kepada gurunya di sekolah. Begitu pula ketika anak itu di sekolah, gurunya dia merekam apa yang dilakukan oleh anak di sekolah, dikirim ke ibunya di rumah. Terus menerus seperti itu. Itu sekitar tahun 60-an di Mesir. Nah, kaitannya dengan itu tadi, kami di DPRD Provinsi Jawa Timur ini memiliki kewajiban supaya asumsinya itu ya, seluruh masyarakat di Jawa Timur ramah lingkungan, tidak membuang sembarangan dan tidak melakukan yang lain-lain sembarangan juga ya, karena itu bagian dari ketidakramahan ini. Tetapi sekali lagi DPR sendiri tidak cukup. Para guru, para kiai masjid berdoa saja nggak cukup. Karena urusan keramahan ini ilmunya adalah ilmu terapan, maka butuh aplikasi. Nah itu sebabnya saya mestinya betul apa disampaikan oleh Gus Dur ya. Ketika seseorang itu di rumah tidak baik, ada kemungkinan dia keluar dari rumah dia berbuat yang tidak baik juga. Oleh karena itu maka perlu ada kesinambungan antara orang yang ada di rumah, orang yang ada di sekolah, dan orang-orang yang ada di sekitar rumah dan sekitar sekolah. Nah,
Di sisi kami anggota parlemen ini kewenangannya kan kewenangan regulasi, Iya. mendorong supaya pembusukan bangsa ini tidak cepat datang gitu. Harus dibuat regulasi supaya keramahan itu muncul, dan keramahan itu tidak saja berlaku sopan dari anak kepada orang tua, bukan tentu saja, tetapi keramahan itu antara lain dibandingkan lain dengan bagaimana seseorang memperlakukan alam. Nah, kenapa sekarang anomali musim hujan kepanasnya nggak sudah ya, musim hujan kepanas dan seterusnya. Bumi yang kita huni hari ini adalah bumi yang sudah penuh dengan luka. Karena kalau bumi itu hanya terluka sedikit, bumi itu bisa menyembuhkan lukanya sendiri. Tetapi hari ini luka bumi sudah terlalu banyak, sehingga muncullah ketidakpastian itu, ketidakpastian cuaca, dan ketidakpastian yang lain. Sementara kita ini kan bukan jemuran. Kalau jemuran, saya kira kalau jemuran itu dia nggak merasa betapa sakitnya digantung. Dan kira-kira maka perlu regulasi, perlu keterlibatan banyak pihak, orang tua, guru, siapapun itu. Saya kira itu. Gitu. Berarti memang bukan hanya peran DPRD saja ya Yes. Pak ya, dan juga pemerintah saja, tapi juga membutuhkan kesadaran pribadi Betul. yang berkaitan dengan Iya. kegiatan bersama lingkungan. Jangan sampai jadi jemuran ya tadi Pak ya. Tapi saya mau Gimana Bapak? nambahkan, Boleh silakan Bang. memang sifat bangsa kita ini lapar Ya, dan semuanya betul kalau sekali. dia sederhana. Mhm. Sekarang keramahan itu mulai Bapak harus bisa sadari, Mhm. tidak semuanya itu bertahan, Iya. karena mulai sekarang itu sudah mulai hilang, mulai yang mulai hilang. Mhm. Kemudian caranya itu mulai pendidikan yang bisa dilakukan dari sekolah, dari keluarga, dan yang penting ini pendidikan dari sekolah. Iya. Kenapa sih kalau contoh saja sekarang kejadian banjir itu kan tidak ramah gitu, banyak penerbangan. Iya. Ini tema ini benar-benar saya didikan untuk menjadi latihan mulai dari tingkat sekolah sampai. Saya cerita tadi, anak saya sekarang sudah besar kan ya, Mhm. sudah besar, mungkin waktu SMA mendapat program Aduh Bapak. data, dan sekarang paham, dan itu kalau saya membuat, saya dimarahi, karena sudah lekat ya. Iya. Nah, pendidikan semacam itulah yang diperlukan sebenarnya, sehingga orang-orang putra kita yang nantinya punya anak itu harus dididik. Saya meyakini kalau semua masyarakat kembali ke aman, insya Allah Indonesia tidak akan banjir. Karena justru yang dewasa ini tidak apa. Yang dewasa ini kan karena apa ya? Karena nafsu lah. Itu tipe aku. Sangat ramah. Baik, terima kasih. Tadi pengalaman cerita juga ya Pak. Kayak Bapak, apa yang diterapkan dan didapat dari sekolah juga dia diterapkan di rumah. Itu pun apa yang didapat dari rumah juga dia terapkan di sekolah. Hanya itu pun kalau juga sampai dewasa. Nah itu perlu. Kita terserah aja ya. Ya. Terserah aja. Mama minuman yang dari botol apa? Mhm. Sudah dilarang selalu sampai misalnya anak tertulis. Sudah dilarang kalau itu. Tabur ya. Ya. Betul. Tapi kita kadang-kadang apa ya? Bandel itu. Ya. Jadi terjadi. Kenangan orang tua aja. Saya kadang mandi sendiri ya. Iya. Tapi saya percaya Pak, ketika nanti semakin banyak orang yang mencobakan untuk katakanlah dengan sederhana membawa tumbler, nanti pasti yang lain juga akan ikut menggunakannya. Seperti itu ya Pak ya. Ya mungkin bagi kita ya agak merepotkan Pak. Ya. Bukan ya. Belum kalau peninggalan tadi ya Pak ya. Saya tanya gua kira-kira kawan mungkin apa Google saya Ya. Ada saya tahu. yang laki-laki yang ngomong Bapak ya Pak ya. Ada saya tahu mobil. Masih ada contoh dari bawah. Saya udah bawa galon. Kayak di sekolah juga organisasi ya Pak ya. Memang betul ya sahabat
hijau, tentunya kita juga harus menerapkan itu semua, mulai dari lingkungan keluarga sampai ke lingkungan sekolah. Dan ada satu topik yang menarik yang saya akan bahas juga bersama dengan bapak-bapak dan ibu di sini berkaitan dengan teknologi yang ramah lingkungan. Kalau tadi kita ngomongin soal karakter untuk ramah lingkungan atau cinta lingkungan, nah sekarang kita akan berbicara tentang teknologi. Bagaimana sih di zaman atau di era sekarang itu kita bisa menciptakan teknologi yang ramah lingkungan? Contoh, kita ada yang pengomposan misalnya. Kita membuat kompos dengan menggunakan teknologi. Kemudian juga bisa daur ulang dengan menggunakan teknologi. Nah, dari DPR di Provinsi Jawa Timur, apakah memberikan fasilitas itu juga dari segi penganggaran dana? Apakah mereka juga akan merencanakan untuk menyupport teknologi ramah lingkungan atau seperti apa? Boleh tadi Datu sampaikan dari Pak Sarjito. Sebelum bicara kaitannya teknologi Ya. dengan alam, saya ingin mencoba ini yang menarik dari Pak Ade tadi. Bagaimanapun juga karakter itu terbentuk karena ada 4 hal. Ya. Yang pertama, dan identitas. Ya. Yang kedua, keluarga. Mhm. Kemudian yang ketiga, sekolahan. Yang keempat, lingkungan. Ketika gen sudah baik, keluarga sudah baik, lingkungan kurang baik, apa yang terjadi? Karena jam di rumah terbatas, jam di sekolah terbatas, jam di luar terbatas, ada ruang juga pengaruh dari yang lain. Bahkan negara juga sudah hadir dengan beberapa lembaga memberikan apresiasi ke daerah-daerah agar daerah ramah anak, ramah perempuan semacam itu. Ini kan bagian dalam rangka memberikan stimulan bagi daerah-daerah dalam rangka untuk mengoptimalkan kaitannya pembentukan karakter anak. Apalagi saya sangat apresiasi dengan adanya Jawa Timur ini setelah dilihat sudah cukup besar dan terbesar di Indonesia. Ini mudah-mudahan dengan program seperti ini sudah masuk kurikulum gitu Pak ya. Ini kemudian juga ditunjang oleh infrastruktur yang ada di sekolahnya. Dan sampai ketika di sini sekolah sudah menerapkan adiliata, kemudian di situ dibuktikan dengan adanya SK, kemudian dalam bentuk hitam dan putih diterapkan ke sekolah, ada kurikulumnya, tapi infrastrukturnya nggak ada. Contoh, kaitan teknologi. Dalam menghadapi lingkungan seperti ini, kita mendidik secara ramah lingkungan. Ini kan pendidikan sedini mungkin, ini suatu luar biasa. Menjadikan nanti sebuah tradisi dan kebiasaan. Saya akhirnya menjadi malu ketika apa yang disampaikan oleh Pak Wagub tadi, Pak Yoyo, yang ramah anak pasti tanggal. Nah, ini yang paling gitu. Nah, dari sini makanya saya yakin, tapi ini saya tidak ingin ini menjadi satu kondisi yang membuat pesimis bagi sekolah. Tapi menjadi sebuah tantangan dan tantangan. Tidak semua sekolah yang sudah di atas semuanya itu sudah sempurna. Ya itu masih banyak kurang. Karena apa? Kalau kita ini betul-betul sempurna, mohon maaf, bukan sempurna menurut Allah ya. Ini sempurna kita. Ini saya yakin karena ada keterbatasan wilayah. Salah satu contoh, sekolah di wilayah kota dengan area yang terbatas. Tuntutan misalnya di situ harus ada sumber sampah. Ada lagi apa ini resapan biologi. Ini kan juga sangat terbatas. Terus belum lagi kaitannya dengan teknologi pengelolaan sampahnya. Kemudian kaitannya dengan tempat sampahnya. Ini membutuhkan satu stamina yang cukup besar dalam rangka membentuk karakter anak tadi dalam sekolah itu betul-betul terdukung dalam rangka merealisasikan itu. Nah ini kan menjadi kendala. Tapi saya pikir sekecil apapun selama kita mau berbuat, selama kita itu mau berusaha, yang penting pendidikan semacam ini sudah mulai dilakukan. Setidaknya ke depan akan lebih banyak orang-orang yang akan sadar, kan bagaimana juga anak untuk melakukan remaja, pemuda, dewasa menggantikan kita. Sehingga seperti kita yang sampai panjang tadi kan pada akhirnya itu digantikan orang yang sudah baik semuanya. Dari situ Pak. Nah kemudian fungsi kita di DPR, kita ada 3 fungsi. Kalau kaitannya dengan penganggaran yang jelas fungsi budget. Nah
Yang jelas di sini karena bagaimanapun juga adanya keterbatasan fiskal, kita juga akan melihat dari dinas tersebut kan gitu, dan untuk mengajukan anggaran itu. Selama itu terbukti, selama itu bisa kita cover dengan fiskal, ya kita support seperti itu. Tapi di samping itu kita juga kebetulan di dewan itu ada ruang dalam mengusulkan, kemudian ada anggaran yang dialokasikan untuk usulan masyarakat. Akhirnya kita beberapa waktu yang lalu juga bikin program yang kita cantolkan di dinas dalam rangka untuk menunjang lingkungan seperti problem kemarin. Akhirnya dari kita-kitanya adalah Komisi D itu bisa memberikan rangsangan bagi problem-problem yang berupa kendaraan motor roda 3 yang seperti sampaikan Pak Martin tadi. Nah ini kan salah satu wujud dari upaya kita dalam untuk membantu Pemprov melalui DLH untuk menciptakan program-program bisa realisasi secara baik. Ya, berarti dari DPRD sendiri juga sudah mengupayakan ya Pak ya untuk dapat membantu dengan ramah lingkungan itu sendiri. Kemudian tadi sudah disebutkan juga seperti Pak Martin sampaikan ada kendaraan 3 dan program-program selainnya. Berarti nanti kedepannya berarti dari DPR ini juga support Pak kalau misalkan ada beberapa teknologi yang mungkin nanti diajukan oleh dinas begitu ya Pak ya, dan Tidak bisa diaplikasikan. karena seperti itu, ya betul. Baik, nanti tentunya akan dilihat terlebih dahulu ya Pak ya untuk urgensinya seperti apa dan sebagainya seperti apa. Baik, terima kasih Pak Sahib. Dan boleh dilanjutkan Pak Sihadi, apa saja sih program-program yang sudah dilaksanakan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur tadi selain yang sudah disampaikan oleh Pak Martin dan juga Pak Sahib. Terima kasih Pak. Teman-teman Indrapura ini Pak membuat aturan. Itu sebenarnya kalau aturan ini dilaksanakan secara serius, berbicara lingkungan, insya Allah mendekati ke titik yang dia. Salah satunya bahwa teman-teman Indrapura itu sudah membahas bersama eksekutif tentang perda pengelolaan sampah ke laut. Dan perda Jawa Timur, sayang saya masih mengamati tidak seluruh, terutama di kalangan bawah 38 kabupaten kota itu masih paham tentang perda yang mulia. Kalau nggak salah 22 perdanya sudah bersama. Nah, perda itu ini mengatur tentang pengolahan sampah regional. Bahwa pengolahan sampah itu sebenarnya kalau kita mau jujur itu tidak harus terlalu membayangkan tanpa biaya yang besar sampai tidak bisa dikelola. Tidak seperti itu sebenarnya. Ini salah satu contoh saja. Ada salah satu lingkungan RW di Kecamatan Pakis ini mengolah sampah melalui cara-cara biopur. Ya, jadi ternyata sampah yang dikelola itu saya lihat betul menghasilkan emas hitam istilahnya Pak Fauzi. Jadi satu RW itu membuat lubangan kurang lebih 5. Diameternya 3 meter. 3 meter. 3 meter, dalamnya kurang lebih 4 meter. Nah, masing-masing RT mengumpulkan sampah, dipilih. Yang organik masuk di tempat itu, yang sampah plastik Pak, itu dikelola oleh bank sampah lingkungan itu. Setelah yang bioporisasi ini penuh, bioporis bentuknya diisi Pak. Sama, yang organik masuk, yang anorganik dikelola oleh bank sampah. Sampai ketiga keempat, nah pada saat sudah ngisi di biopori keempat, biopori pertama itu diambil sudah, diambil Pak dipanen. Jadi warnanya seperti hitam. Dan itu pada saat masyarakat sekitar itu nanam sayur, Pak luar biasa bagusnya, iya. Ternyata Pak sayurnya ini organik murni dari hasil pengolahan sampah biopori ini. Ini masih keempat Pak, masih keempat. Terus plastiknya itu Pak oleh bank sampah lingkungan itu dijual untuk
kegiatan lingkungan yang ada di RI. Makanya kalau saya melihat ada penumpukan sampah Mbak yang ada di Malang itu, ujung-ujungnya yang terjadi satu pasti limbah baunya sangat kuat. Terus pada saat musim hujan, tumpukan sampah itu akan Pak diguyur hujan, airnya akan mengalir ke beberapa tempat dan itu benar itu. Maka dari itu, kalau panjenengan tadi mencoba untuk mendorong agar supaya pengelolaan lingkungan dengan tenaga yang ramah lingkungan, pilihannya hanya itu, tidak ada lagi. Pilihannya hanya itu, tapi syaratnya ya memang pihak pemerintah harus hadir, minimal memberikan support terkait dengan itu. Kalau itu dilakukan, insya Allah sumber sampah terbesar rumah tangga ini mampu kita kelola dengan baik. Nah, yang berikutnya, kalau kita berbicara Adiwiyata ini Pak Fauzi, saya sangat-sangat tertarik karena saya merasa begitu anak saya sama dengan yang disampaikan oleh Pak Adi tadi, ternyata Adiwiyata ini membentuk karakter yang luar biasa kuat. Bahkan kadang-kala kita sebagai orang tua Pak, itu bisa dimarahin anak karena kita tidak memperlakukan sampah di rumah kita itu dengan baik. Begitu musim hujan diingatkan Pak, itu waktunya nanam pohon tidak. Lebih betul Pak. Buang sampah sembarangan, waktu apa yang bertekeran. Pak itu disampaikan Pak Disiplin Pak. Itu kalimat itu Pak yang menjadikan saya tertarik. Dilihat ini memang harus digerakkan betul Pak, harus digerakkan betul. Karena begitu karakter ini sudah terbentuk Pak, ini ke depan akan menjadi Pak, kader lingkungan yang handal untuk yang akan datang. Kalau kira-kira Pak, lingkungan kita ini diisi jebolan dari Adiwiyata, Pak, saya yakin mereka akan menjadi kader lingkungan yang handal, yang tangguh, yang itu nantinya akan menyadarkan semua, bahkan lingkungan juga ikut Pak. Masyarakat. Iya, bahkan lingkungan juga ikut Pak, masyarakat juga ikut. Maka dari itu Pak, terkait dengan pengelolaan lingkungan dengan teknologi ramah, yang saya tahu hari ini ada salah satu RW itu ternyata mampu menyelesaikan sampahnya dan yang anorganik memberikan nilai tambah secara ekonomi yang tinggi. Semoga Sementara itu. sampai itu tadi ya Pak ya. Baik, dan semoga juga bisa menjadi role model juga bagi daerah-daerah di Kabupaten dan Kota di Jawa Timur khususnya. Dan sebagai penutup, boleh bantu sampaikan Bapak apakah ada pesan? Baik. Oh, kepada boleh. Baik. Baik. Dulu ya, bahwa apa yang disampaikan Pak Syarif tadi sangat berkaitan sekali dengan sekolah karena ada 6 aspek di sekolah, antara lain salah satunya adalah pengelolaan sampah. Ya, jadi sekolah ini benar-benar diterapkan bagaimana mengolah sampah. Nah, sekarang kalau sekolah diminta untuk rindang, sekolah diminta untuk hijau semuanya, itu sampah dari kuburan daun itu jadi banyak sekali. Itu kalau semuanya kemudian harus diangkut ke tempat TPS, betapa cepatnya TPA-nya tadi jadi penuh. Nah, inilah yang kemudian harus mau tidak mau sekolah Adiwiyata harus bisa mensolusikan sampah-sampah kuburan daun ini dengan cara seperti yang tadi Bapak sampaikan. Jadi baik itu biopori yang kecil-kecil ataupun bisa juga dibikin jumbo biopori. Bisa juga menggunakan komposter yang model biru-biru seperti itu. Itu bisa dibikin seperti itu sehingga sampah-sampah yang dari kuburan itu bisa terselesaikan di sekolah. Luar biasa memang program Adiwiyata ini ya Pak ya. Iya. Jadi tidak menambah jumlah sampah atau volume sampah lagi, tapi semua permasalahan sampah khususnya organik ya tadi sudah terselesaikan di sekolah itu sendiri. Luar biasa tentunya. Jadi halo, tempat penuh masyarakat. Masyarakat. Belum lagi sampah rumah tangga ya Pak ya, sampah sekolah pasti banyak menyumbang volume ya di TBA itu sendiri. Dan sahabat hijau ini tentunya harus kita support selalu dan harus kita implementasikan di beberapa sekolah khususnya pendidikan ya yang ada di Provinsi Jawa Timur supaya mereka dapat menerapkan dan mengimplementasikan kebijakan ini dengan baik agar tercipta lingkungan yang tentunya asli dan juga lestari. Dan boleh disampaikan Bapak pesan terakhir kepada sahabat hijau untuk dapat
memiliki karakter yang cinta dan sama lingkungan. Boleh silakan Pak Misari. Iya, budaya malu. Jadi kalau kita lihat, saya sangat-sangat mengapresiasi ya ada sekolah Adiwiyata. Sudah dimulailah bagaimana menata lingkungan yang baik, menata lingkungan yang bersih, menata lingkungan yang betul-betul green. Tapi ini kan tidak dibarengi dengan mereka-mereka yang merusak. Di satu sisi, anak-anak kita didik terus kesadaran, kedisiplinan, bagaimana mengelola lingkungan. Tapi di sisi lain, di seberang sana, banyak juga mereka-mereka yang paham sebetulnya, ngerti sebetulnya, tapi lebih mementingkan kepentingan individualnya. Mereka lebih merusak. Coba lihat hutan-hutan kita kayak apa, mengakibatkan banjir, mengakibatkan longsor, mengakibatkan tentu memberikan dampak yang luar biasa. Pola siap, ya kan? Jadi ini sesuatu yang kontradiktif. Di satu sisi kita harus malu kepada Adiwiyata yang sudah mencetak kader-kader generasi bagaimana untuk membawa lingkungan 5, 10, 20, 30, bahkan 2045 menuju Indonesia Emas. Tapi mereka-mereka yang sangat paham malah merusak dan rusak. Maka kalau dua ini terus ya kontradiktif sampai kapanpun tidak akan ketemu dengan yang disebut dengan ramah lingkungannya. Coba kita lihat di antara banjir ini karena bagaimana, longsor bagaimana, maka solusi yang terbaik adalah bagaimana ada sebuah efek jerah kepada pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab, bahkan tidak malu kepada. Iya. Jadi kalau ini terus dibiarkan, bahkan di dalamnya ya ada oknum-oknum, ya sampai kapanpun tidak akan selesai terkait dengan ya kasus-kasus yang ada di lingkungan itu. Regulasi undang-undang sudah sangat jelas tegas. Peraturan pemerintah sama, sampai kepada peraturan daerah semuanya jelas. Tapi lagi-lagi setiap musim-musim kayak begini, musim-musim hujan kayak begini, baru dapat kita rasakan dampak dari itu semuanya. Makanya memang mengembangkan kesadaran kepada semua warga masyarakat yang ada itu sangat-sangat penting sekali. Oleh karena itu, kami sangat-sangat mengapresiasi, sangat-sangat mendukung, bahkan sekira perlu ada anggaran yang perlu ditambah, kami di DPRD tidak sungkan-sungkan untuk menambah anggaran itu, walaupun akan kita kotek. Ya, tidak sekarang. Mungkin 5, 10, 15, 20 setelah mereka menjadi generasi yang berikutnya. Mungkin itu yang bisa kami tambahkan untuk menyuarakan kawan-kawan semuanya menuju Indonesia Emas 2045. Baik, terima kasih Pak Misari, dan tadi adalah sebagai penutup juga untuk perjumpaan kita
pada kesempatan kali ini, di episode kali ini. Dan kami ucapkan terima kasih banyak pada seluruh narasumber yang telah berkenan untuk berdiskusi, berbincang mengenai membiasakan perilaku ramah lingkungan di kegiatan pendidikan. Kami juga ucapkan terima kasih pada Bapak Fauzi selaku Menteri Lingkungan. Dan semoga apa yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini dapat menggugah semangat kita untuk terus menjaga dan mencintai lingkungan tercinta kita. Untuk itu, saya selaku host Bilik Hijau, kami undur diri. Terima kasih dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam bumi, Pasti lestari. halo sahabat semuanya, balik lagi kalau ada yang jauh video kita di